Pernah kebayang nggak kalau sebuah cerita yang usianya ribuan tahun justru bisa jadi alat diagnosis buat masalah di kantor kita sekarang? Nah, hari ini kita akan bedah gimana sebuah perumpamaan kuno bisa ngasih lihat akar dari arogansi profesional dan kenapa kerendahan hati itu ternyata jadi aset yang paling penting tapi sering banget kita lupain. Kita mulai dari sini, dari kalimat yang lumayan menohok ya. Ternyata, hal yang paling personal sekalipun, seperti berdoa, bisa loh jadi panggung buat pamer. Ini nih yang jadi tema utama kita. Gimana kalau kontribusi kita di tempat kerja itu lebih soal pamer diri ketimbang hasil kerja bareng-bareng? Jadi, biar lebih kebayang, kita bakal lihat studi kasusnya langsung dari perumpamaan tentang dua orang yang pergi berdoa. Keduanya ini mewakili dua mentalitas yang beda banget, yang nantinya kita bakal lihat, wah, kok relevan banget ya sama suasana di kantor kita? Coba deh perhatikan. Yang menarik di sini adalah gimana postur tubuh mereka aja udah cerita banyak. Bahkan sebelum mereka ngomong sepatah kata pun, kita udah bisa lihat kontrasnya. Yang satu sengaja ambil posisi di depan, jadi pusat perhatian. Satunya lagi justru milih berdiri di kejauhan, seakan-akan nggak mau kelihatan. Coba kita dengarkan baik-baik. Doa orang ini sebetulnya isinya apa? Ini kan lebih mirip daftar prestasi pribadi ya. Bukan lagi ngobrol sama Tuhan, tapi kayak lagi presentasi laporan kinerja. Tujuannya buat meninggikan diri sendiri sambil nunjuk langsung dan merendahkan orang lain di sebelahnya. Nah, sekarang kita bandingkan sama yang satu ini. Singkat, padat, dan penuh kesadaran diri. Nggak ada tuh banding-bandingin diri, nggak ada daftar pencapaian. Cuma satu permohonan yang jujur. Bedanya jelas banget. Yang satu fokusnya ke aku hebat, yang satunya lagi fokusnya ke tolonglah aku. Oke, sekarang kita tarik cerita kuno ini ke dunia kita sekarang, ke kantor. Coba deh bayangkan, gimana dua tipe karakter ini muncul dalam kehidupan profesional kita sehari-hari. Siapa kira-kira si Farisi dan siapa si pemungut cukai di lingkungan kerja Anda? Kita semua kayaknya pernah ya ketemu orang tipe ini. Rekan kerja yang kalau ada proyek sukses merasa dialah satu-satunya pahlawan. Di setiap rapat, gak akan ragu buat nyeritain kontribusinya yang luar biasa. Seringkali sampai lupa atau bahkan sengaja gak nyebutin peran anggota tim yang lain. Nah, kalau yang ini bisa kita sebut pahlawan di balik layar. Anggota tim yang rendah hati tapi kerjanya efektif banget. Kontribusinya mungkin gak selalu paling kelihatan, tapi justru jadi kunci kesuksesan tim. Buat mereka, kemajuan tim jauh lebih penting daripada naikin citra pribadi. Oke, terus masalahnya di mana? Bukannya bagus ya kalau orang punya rasa percaya diri? Nah, disinilah letak masalahnya. Sekarang kita akan dalami apa aja konsekuensi negatif dari perilaku Farisi modern ini, baik buat tim maupun buat perusahaan secara keseluruhan. Ini dia harga yang harus dibayar. Arogansi itu, jujur aja, seperti racun yang bekerja pelan-pelan. Dia merusak kepercayaan, bikin orang jadi males berbagi ide karena takut diremehkan, dan ujung-ujungnya menciptakan lingkungan di mana setiap orang cuma mikirin diri sendiri. Ini ancaman nyata buat produktivitas dan kesehatan kerja. Coba deh, kita pakai sudut pandang rekan kerjanya sejenak. Bayangkan kita udah kerja keras di sebuah proyek, kontribusi kita malah diabaikan. Atau lebih parah, diremehkan sama satu orang yang ngambil semua pujian. Rasa nggak dihargai itu benar-benar bisa membunuh motivasi dan semangat kerja loh. Oke, kita sudah cukup membahas masalahnya. Sekarang, bagian yang paling penting, gimana solusinya? Di bagian ini, kita akan bahas langkah-langkah praktis yang bisa dilakukan baik oleh kita sebagai individu maupun para pemimpin untuk memperbaiki keadaan. Kabar baiknya adalah kerendahan hati itu bisa dilatih. Ini 3 langkah praktisnya. Pertama, latih mendengarkan aktif. Ini bukan cuma diam pas orang lain ngomong ya, tapi benar-benar fokus buat memahami sudut pandang mereka. Kedua, berikan apresiasi secara terbuka. Kalau ada rekan kerja yang hebat, sebut namanya di rapat, puji di grup chat. Ini cara ampuh melawan godaan buat ambil semua sorotan. Dan ketiga, proaktif minta masukan. Tanyakan ke orang lain, menurut lo, apa yang bisa gue perbaiki? Ini nunjukin kita sadar kalau kita nggak sempurna dan kita menghargai pendapat orang lain. Nah, buat para pemimpin, perannya di sini sentral banget. Budaya kerja itu kan mengalir dari atas ke bawah. Jadi, ketika seorang pemimpin konsisten mengapresiasi setiap kontribusi, sekecil apapun, dan lebih menghargai kerjasama tim ketimbang prestasi individu semata, pesannya jadi jelas. Di sini kita sukses bareng-bareng, bukan sendiri-sendiri. Dan pada akhirnya, semua pembahasan kita mengerucut pada satu kalimat ini. Inilah kesimpulan kuat dari sumber cerita kita.
Sebuah kearifan abadi yang mengingatkan kita bahwa kerendahan hati itulah yang justru akan membawa kita pada pengakuan sejati, sementara kesombongan, ya itu adalah jalan pintas menuju kejatuhan. Jadi, sebagai penutup, saya ingin meninggalkan satu pertanyaan refleksi untuk Anda. Nanti, saat perjalanan karir kita selesai, warisan seperti apa yang ingin kita tinggalkan? Apakah sekedar daftar panjang prestasi pribadi? Atau sebagai orang yang berhasil mengangkat dan membuat orang-orang di sekitarnya jadi lebih hebat? Coba direnungkan.